です。どうした？ナイツが潰されました。次はビーストジェ。時間がないけの。出た、リュウジの口癖。久々じゃな。Halo guys, balik lagi nih sama Mimin. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita film dari Bad Boys J. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut alur ceritanya. Dan keesokan harinya, basecamp Gokuraku didatangi oleh polisi Iwa yang mana ia menjelaskan bahwa pelakunya sudah ditangkap. Dan alasan polisi Iwa mencari Yutaka sebenarnya adalah bukan untuk menangkap Yutaka, melainkan ingin menanyakan keberadaan orang yang telah menjebaknya tersebut. Dan pada akhirnya Yutaka dinyatakan tidak bersalah. Setelah semua permasalahan Yutaka selesai, di sisi lain ternyata ada tahanan yang baru saja keluar dari penjara, yang mana ia masuk penjara karena telah membantai semua murid di sekolahnya. Bebasnya Sasaki membuat polisi Iwa khawatir karena ia takut Sasaki akan berulah kembali. Setelah kebebasannya, Sasaki langsung mendatangi salah satu geng di Hiroshima yang bernama STP, yang mana geng tersebut dipimpin oleh Ryuji dan Ishimoto. Di sisi lain, Tsukasa kini telah berpacaran dengan Kumi. Tsukasa juga berusaha keras untuk belajar cara berciuman, yang mana hal tersebut dipraktekkan kepada Yoji. Sekarang, STP sudah mulai bergerak untuk menjadi gangster nomor 1 di Hiroshima. Mereka juga sudah mendapat banyak anggota setelah membantai beberapa geng di sana. Dan pada akhirnya, target STP selanjutnya adalah 3 geng teratas di Hiroshima. Dan benar saja, STP pun mendatangi base camp dari geng Night, yang mana pemimpin geng Night yakni Hiro sedang berada di rumah sakit karena insiden sebelumnya. Dan tak butuh waktu lama untuk geng STP membantai semua anggota geng Night. Di sisi lain, ternyata Ryuji tidak terlalu suka dengan adanya Sasaki, karena Ryuji yakin bisa mengatasi semuanya sendirian tanpa bantuan Sasaki. Di sini terungkap fakta bahwa sebenarnya Ishimoto tidak terlalu peduli dengan Ryuji, dan ia akan menjadi pengikut Sasaki. Di saat yang lain khawatir dengan penyerangan yang dilakukan STP berbeda dengan Tsukasa yang masih sibuk berpacaran dengan Kumi. Di sisi lain, Bis mulai geram dengan geng STP yang sudah banyak membantai bawahannya. Selain itu, Dano juga tiba-tiba menghilang dari markasnya, yang mana ternyata Dano sedang menerima tantangan dari Ryuji untuk bertarung. Awalnya Dano tidak mengenali STP, namun ketika Ryuji mengatakan bahwa STP telah mengalahkan geng Night, disitulah Dano tertarik untuk bertarung. Dan pada akhirnya mereka berdua pun bertarung. Di lain tempat, ternyata basecamp geng Beast diserang oleh geng STP yang dipimpin oleh Ishimoto, dan pada akhirnya mereka pun bertarung. Dan singkat cerita, STP berhasil membantai semua pasukan geng Beast yang ada di sana. Kajo yang berada di sana pun dibuat tak berdaya oleh kekuatan yang dimiliki oleh geng STP tersebut. Kembali ke Dano, yang mana pertarungan mereka begitu sengit. Namun pada akhir pertarungan, yang mana Dano masih bisa bangkit, tiba-tiba dipukul dari belakang oleh Sasaki. Dan pada akhirnya Dano pun harus terkapar tak berdaya. Yoji yang berniat untuk menemui Kajo pun dibuat kaget karena ternyata semua orang di sana telah dalam keadaan babak belur termasuk Kajo itu sendiri. Tiba-tiba Ishimoto keluar dan mengatakan bahwa selanjutnya STP akan membantai geng Gokuraku. Semakin hari, pasukan STP pun semakin banyak dan target penyerangan STP selanjutnya adalah geng Gokuraku. Tsukasa yang baru pulang pacaran pun akhirnya diberitahu bahwa STP sudah berhasil membantai geng Beast. Sontak hal tersebut membuat Tsukasa kaget. Selanjutnya, Yoji pun bertemu dengan Kajo, yang mana Kajo memperingatkan Yoji untuk berhati-hati dengan STP, karena STP sangatlah kuat dan mempunyai banyak sekali pasukan. Dan benar saja STP mulai bergerak dengan membantai bawahan dari geng Gokuraku. Mereka juga memberikan surat tantangan yang mana mereka mengajak untuk melakukan pertarungan di pelabuhan.
Yoji yang sudah geram akhirnya bergegas mendatangi mereka ke tempat tersebut. Namun di sini ternyata Tsukasa melarang dan mengatakan bahwa tidak usah terburu-buru melakukan tindakan. Dan karena sudah terlanjur emosi, Yoji dan yang lainnya pun bergegas untuk bergerak menemui STP yang ternyata kali ini dipimpin oleh Ishimoto. Singkat cerita, di pertarungan tersebut hanya Yoji yang masih bisa bertahan, yang mana itu artinya Gokuraku bisa memenangkan pertarungan. Namun tiba-tiba Sasaki datang dan langsung menendang batang leher Yoji, hingga Yoji pingsan seketika. Sedangkan Tsukasa yang sedang sendirian didatangi oleh Ryuji dan mengajaknya untuk bertarung. Namun di sini Tsukasa sama sekali tidak ada niatan untuk bertarung. Tsukasa juga mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai alasan untuk bertarung. Namun tiba-tiba Sasaki datang dengan menyeret Yoji yang sudah dalam keadaan pingsan. Sontak hal tersebut membuat Tsukasa sangat marah dan mempunyai alasan untuk bertarung. Dan tanpa basa-basi, Tsukasa langsung menyerang Sasaki. Kemudian, tak berselang lama, polisi Iwa pun datang dan langsung melerai perkelahian mereka. Dan pada akhirnya, pertarungan itu pun tidak dilanjutkan. Serta Sasaki dan Ryuji pun bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan setelah kejadian itu, Ryuji pun marah kepada Sasaki, yang mana Sasaki selalu ikut campur di dalam pertarungannya. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun bertarung untuk merebutkan pemimpin STP. Dan yang kalah akan dikeluarkan dari geng tersebut. Singkat cerita, Sasaki berhasil memenangkan pertarungan tersebut, yang mana itu karena Ryuji tiba-tiba terkena serangan jantung. Di sini juga Sasaki mengetahui bahwa Ryuji punya penyakit jantung dan akhirnya tanpa belas kasihan Sasaki membantai Ryuji hingga tak berdaya. Dan dari kemenangannya tersebut, Sasaki kini telah menjadi pemimpin STP yang baru. Di lain tempat, Kumi bertemu dengan Tsukasa ketika menjenguk Yoji. Kumi yang sudah mendengar bahwa kabar Gokuraku akan berperang dengan STP pun memohon kepada Tsukasa untuk tidak berkelahi lagi. Tentu saja hal itu karena Kumi khawatir dengan Tsukasa, dan Tsukasa pun akhirnya menuruti kemauan Kumi untuk membuat Kumi bahagia. Setelah mengetahui kabar bahwa Sasaki telah mengalahkan Ryuji, tentu saja hal tersebut membuat Ishimoto semakin bersemangat dan berdeklarasi bahwa STP kini dipimpin oleh Sasaki. Sedangkan geng Knight yang sudah geram ingin sekali melakukan pergerakan untuk membalas dendam kepada STP pun, namun mereka menunggu sampai Hiro kembali dari rumah sakit. Begitu pula dengan geng Beast. Sakuragi sudah tidak sabar ingin cepat-cepat membalas dendam kepada STP. Namun di sini Kaori memperingatkan agar jangan bertindak gegabah dan menunggu sampai Dano kembali. Tapi berbeda dengan Gokuraku, yang mana Eiji dan Hisa sangat ingin segera bergerak untuk membalas dendam kepada STP. Namun di sini Tsukasa tidak memperbolehkan karena lebih baik menunggu Yoji terlebih dahulu. Eiji dan Hisa pun menyadari bahwa dari awal Tsukasa tidak ada niatan untuk menyerang STP. Selain itu juga mereka menyesal karena telah melibatkan Tsukasa ke dalam masalah yang terjadi. Dan sebenarnya dari awal itu semua bukanlah keinginan Tsukasa untuk menjadi gangster. Keesokan harinya, Ishimoto meminta Sasaki untuk melakukan penyerangan kepada Gokuraku. Namun ternyata Sasaki tidak tertarik, karena jika Tsukasa tidak marah, ia tidak akan bertarung dengan serius. Setelah mendengar hal tersebut, Ishimoto pun mempunyai ide untuk membuat Tsukasa marah. Dan tak lama berselang, Tsukasa mendapat kabar bahwa kafe tempat Kumi bekerja telah dihancurkan oleh seseorang. Polisi Iwa pun juga ada di sana dan ia meyakini bahwa pelakunya adalah Sasaki dan bawahannya. Untungnya Kumi masih selamat dan tidak terjadi apa-apa kepadanya. Tiba-tiba Tsukasa mendapat telepon dari Ishimoto yang mana STP mengajak Gokuraku untuk berperang. Tsukasa pun datang ke base campnya dan di sana para anggota Gokuraku sudah siap untuk berperang. Namun ternyata Tsukasa datang bukan untuk memulai peperangan, melainkan Tsukasa menyatakan bahwa dirinya keluar dari geng Gokuraku dengan alasan karena dirinya tidak seharusnya menjadi seorang pemimpin di suatu geng. Tsukasa juga meminta maaf kepada Kumi karena tidak bisa menepati janjinya. Setelah mendengar hal tersebut, sontak membuat Kumi menangis, yang mana dirinya tahu bahwa Tsukasa akan pergi untuk bertarung dengan STP. Di sisi lain, secara tidak diduga, Yoji tiba-tiba datang ke base camp Gokuraku dan memaksakan dirinya untuk berperang. Di sini, Yoji menyadari bahwa Tsukasa pergi sendirian untuk bertarung dengan STP, yang mana semua itu ia lakukan karena ia tidak ingin teman-temannya ada yang terluka lagi.
Bukan hanya itu saja, Hiro juga sudah meninggalkan rumah sakit, yang tentunya hal itu ia lakukan karena ingin bertarung melawan STP. Begitu pula dengan Dano, kini telah kembali dan siap untuk melakukan penyerangan. Dan benar saja, ternyata Tsukasa mendatangi basecamp STP sendirian. Tentu saja di sana Tsukasa sudah disambut dengan banyak pasukan STP yang siap bertarung, tak terkecuali Ishimoto dan Sasaki. Dan pada akhirnya, Tsukasa versus satu kampung pun tak dapat dihindarkan. Karena banyaknya jumlah anggota STP, tentu saja membuat Tsukasa kewalahan dan dibuat tak berdaya. Namun tiba-tiba geng Gokuraku, geng Knight, dan geng Beast datang untuk ikut berperang. Dan pada akhirnya kita akan melihat 3 gangster terkuat di Hiroshima yang sebelumnya bermusuhan sekarang bersatu untuk melawan STP. Namun di tengah pertarungan, Ishimoto mengajak Youji untuk berduel 1 lawan 1. Sedangkan Tsukasa, Hiro, dan Dano terus maju menuju tempat Sasaki berada. Dan pada akhirnya Hiro berhadapan langsung dengan orang yang membantai geng Knight sebelumnya. Sedangkan Dano memutuskan untuk melawan banyak pasukan STP untuk memberi jalan kepada Tsukasa menuju tempat Sasaki berada. Hiro yang kewalahan menghadapi lawannya pun akhirnya mempunyai akal untuk menipu lawannya tersebut, yang mana ia berpura-pura mendapatkan telepon, yakni ajakan untuk kencan grup, dan butuh 1 orang lagi. Hiro pun mengajak lawannya tersebut untuk ikut ke kencan grup itu, dan ternyata ia menerima ajakan tersebut. Di sisi lain, Dano juga sudah berhasil membantai banyak pasukan STP, dan kini dirinya hanya bisa terdiam karena ia sudah mencapai batasnya. Sedangkan Youji juga berhasil mengalahkan Ishimoto. Namun berbeda dengan Tsukasa yang sangat kesulitan menghadapi Sasaki, hingga pada akhirnya Tsukasa harus menerima tendangan keras dari Sasaki yang membuat dirinya terpental jauh. Karena tekadnya yang kuat, akhirnya Tsukasa masih bisa bangkit kembali. Dan di sini kita akan tahu bahwa Sasaki seperti ini adalah karena di masa lalunya Sasaki pernah ingin dibunuh oleh kedua orang tuanya. Dan dari situlah yang membuat Sasaki menjadi seperti sekarang. Namun pada akhirnya Tsukasa bisa memenangkan pertarungan tersebut. Dan singkat cerita, geng Gokuraku, geng Knight, dan geng Beast bisa memenangkan pertarungan tersebut. Keesokan harinya, terlihat Hiro sedang ingin membantai seseorang. Namun tiba-tiba Erika menelponnya, yang mana Hiro disuruh untuk membeli telur dalam waktu 1 jam. Awalnya ia pun menolak. Namun karena Erika mengancam, Hiro pun dengan terpaksa bergegas membeli telur tersebut. Di lain tempat, Dano juga mendapatkan kabar bahwa Yutaka akan bisa menjadi juara jika menang di pertandingan selanjutnya. Sedangkan Tsukasa dan yang lainnya sedang membicarakan Youji yang sedang mencoba untuk bekerja di sebuah kedai. Mereka beranggapan bahwa Youji bekerja karena pemiliknya yang cantik. Namun hal tersebut tidaklah benar. Ia pun mengatakan bahwa dirinya ingin hidup normal dengan bekerja setiap harinya. Dan di akhir film diperlihatkan Tsukasa dan Kumi yang sedang berkencan. Tsukasa pun memberikan sebuah cincin dan ia juga meminta untuk bisa mencium Kumi. Dan film pun kemudian selesai.